wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Deliati SPD MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akila Adi Balarsati, NPM saya 2102090029. Kelas saya 3A pagi, PGSD. Nah, baik, selanjutnya kita simak video berikut ini. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan. Apa sih itu teori? Nah, teori itu merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menerangkan data serta membuat ramalan. Nah, berikut ini ada berbagai macam teori. Nah, yang pertama ada teori psikodinamika. Yang kedua ada teori behaviorisme dan belajar sosial. Nah, yang ketiga ada teori humanistik. Yang keempat ada teori kognitif. Yang kelima ada teori ekologi. Dan yang keenam ada teori etologi. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ada teori psikodinamika. Nah, teori ini memandang pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosio-afektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Nah, adapun dua ahli yang termasuk dalam pengajian teori psikodinamika. Pertama ada Sigmund Freud dan Erikson. Teori Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id itu ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Yang kedua, ada ego. Nah, terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pemikiran sehat yang berusaha membantu id menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Nah, yang ketiga ada superego. Nah, superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individunya. Nah, teori Erikson menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Nah, yang kedua ada teori behaviorisme. Nah, teori ini dikaji oleh Bruce Frederick Skinner. Bisa kita lihat gambarnya, ahli tersebut yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya didapati dan diamati dan diukur. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Nah, contohnya, Adi adalah sosok yang rajin, bekerja, pantang putus asa, dan bergaul dengan baik. Nah, mengapa perilaku dan sifat Adi seperti itu? Karena lingkungan yang berperan menguatkan perilakunya sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya, seperti temannya, anggota keluarganya, serta masyarakat. Nah, yang kedua, teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku lingkungan dan faktor kognitif sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Nah, yang ketiga ada teori humanistik. Nah, teori ini dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Charlotte Buchler, Bahram Maslow, dan Carl Rogers. Teori ini memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Teori ini menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pikiran yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari penuh potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. 3 pakar ahli yang mengatakan tentang teori humanistik. Selanjutnya, teori kognitif yang dikemukakan oleh Zen Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan,
anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Nah, yang kelima ada teori ekologi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari berpengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Nah, yang terakhir ada teori etologi. Etologi dikemukakan oleh Konrad Lorenz, yaitu etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies pembelajaran adaptasi yang penting untuk bertahan hidup dan melalui proses seleksi alam. Yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifat kepada keturunannya. Ya, itulah tadi tentang 6 teori-teori perkembangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.